Awal pekan yang sedikit melegakan bagi para investor. Pasalnya, pelemahan indeks harga saham gabungan selama sepanjang pekan kemarin usai. IHSG mampu rebound pada penutupan perdagangan Senin 12 Desember 2022. IHSG ditutup dengan menguat di level 6.734 atau menguat tipis 0,29%. Penguatan berlangsung pada sesi kedua perdagangan setelah sebelumnya IHSG meninggalkan level psikologis 6.700. 316 saham tercatat menguat, 226 saham lemah, dan 162 lainnya stagnan. Sementara itu penguatan indeks acuan bursa nasional ini tidak sejalan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di pasar spot, mata uang Garuda keok melawan dolar Amerika Serikat dengan melemah 0,28% di level 15.625 per dolar Amerika Serikat. Sementara dari data JISDOR Bank Indonesia, rupiah ditutup di level 15.642 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang Asia. Lagi-lagi kekhawatiran tingginya inflasi masih terus menghantui pasar keuangan termasuk Indonesia. Pada 14 Desember, mata tertuju pada kebijakan moneter The Fed, bank sentral paling powerful di dunia ini, akan mengumumkan kebijakan moneternya yang diperkirakan masih akan hawkish dalam upaya memerangi inflasi. Badan Pangan Nasional atau Bappenas menyoroti ketersediaan beberapa bahan pangan di dalam negeri yang saat ini terus menipis. Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan, Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa menjelaskan, menjaga inflasi pangan sangat penting menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Bappenas menjelaskan beberapa ketersediaan komoditas pangan seperti jagung, telur, kedelai, bawang putih, daging lembu, hingga gula konsumsi mulai menipis dan membutuhkan pasokan impor. Adapun stok ketersediaan sejumlah bahan pangan yang harus diwaspadai yaitu kedelai yang hanya bertahan 9 hari dengan stok 71.301 ton. Sementara daging lembu 60.433 ton bertahan 1 bulan dan bawang putih 158.438 ton atau bertahan 3 bulan saja. Tak bisa dipungkiri meningkatnya kebutuhan bahan pangan menjelang momen Nataru ini juga turut mengerek harga komoditas tersebut. Bappenas mengakui tengah berupaya melakukan efisiensi dan mendistribusikan penggunaan teknologi dalam peningkatan kualitas pangan. Bank Indonesia memproyeksikan laju inflasi dunia hingga 2022 mencapai 9,2% secara tahunan. Perkiraan ini lebih tinggi dari proyeksi IMF terbaru yang menyebut inflasi global akan mencapai 8,8%. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budiwaluyo menjelaskan, fragmentasi perpecahan atau ketidakseimbangan sektor politik dan ekonomi dunia membawa dampak buruk mata rantai pasokan global sehingga memicu tingginya harga energi dan pangan. Akibatnya, inflasi melambung sangat tinggi, sehingga melampaui inflasi historis selama ini di banyak negara. Dalam meredam laju inflasi tersebut, respons berbagai negara melalui kebijakan bank sentral lewat menaikkan suku bunga acuan dan mengetatkan likuiditas juga turut menjadi perhatian Bank Indonesia bersama otoritas terkait di dalam negeri. Dodi menjelaskan kebijakan moneter yang ketat di berbagai bank sentral dunia tersebut membuat inflasi global akan turun menjadi 5,2% pada 2023 dan akan kembali pada level 3,8% pada 2024. Kendati demikian, jika semua negara maju menetapkan target inflasi untuk kembali pada sasaran 2%, maka inflasi masih akan menjadi ancaman di banyak bank sentral. Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan peraturan pemerintah atau PP terkait dengan pemisahan operasional bisnis Indonesia Asahan Aluminium dari BUMN Holding Industri Pertambangan atau Mining Industry Indonesia atau MIND. Pemisahan operasional bisnis ini sekaligus mengalihkan penyertaan modal negara yang tertanam di Inalum Operating kepada anak usaha tambang plat merah lainnya dengan nilai mencapai 48,74 triliun rupiah. Pengalihan PMN ini diatur lewat PP nomor 46 tahun 2022 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan di bidang pertambangan.
PP ini mengambil kembali saham-saham yang dimiliki oleh negara di 3 BUMN tambang, seperti Aneka Tambang, Timah, dan Bukit Asam, yang dulu ditambahkan ke Inalum dalam rangka akuisisi Freeport. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 45 dan 46 Tahun 2022 ini juga merupakan salah satu rangkaian langkah akhir dalam pembentukan holding industri pertambangan MindID. Nantinya MindID akan menjadi rumah bagi industri pertambangan tanah air. Dan nantinya Inalum Operating akan fokus untuk menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan smelter terkait dengan peningkatan kapasitas pengolahan serta produksi aluminium domestik. Google berencana akan menggabungkan divisi Waze dan Maps. Ini menjadi bagian dari langkah perusahaan untuk memotong biaya dan pengeluaran. Perusahaan ingin mengurangi pekerjaan duplikat di seluruh produk. Mulai pekan ini, tim Waze yang beranggotakan 500 orang akan bergabung dengan organisasi Geo Google yang bertanggung jawab atas Maps, Earth, dan Street View. Waze dan Maps telah berbagi fitur sejak Google mengakuisisi Waze seharga 1,1 miliar dolar Amerika Serikat pada 2013 lalu. Sementara itu, data lalu lintas Waze yang muncul di Maps tak lama setelah diakuisisi dengan batas kecepatan, lokasi radar, dan fitur lainnya yang akan hadir kemudian. Sebagai imbalannya, Waze mendapatkan manfaat dari Google dalam hal pencarian. Setelah masa transisi ini, CEO Waze, Neha Parekh, dikabarkan akan meninggalkan perannya sebagai bos besar, tetapi ia menjamin tidak akan terjadi PHK. Waze memiliki 151 juta pengguna aktif bulanan, lebih sedikit dibandingkan dengan 1 miliar pengguna Google Maps.